Ketapang TV. Saya terlambat karena estimasinya salah. Oh iya. Siap. Nggak masuk. Oh, siap. Saya terima salaman. Iya. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Baju Ramika Saruga Bahasa Ingat Kaju Bataan. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih kepada Mas Hergundul beserta istri yang telah bersedia hadir menyempatkan di sela-sela kesibukannya untuk hadir di Ketapang TV ini ya. Betul, Mbak Dita. Nah, Mas Gundul, ini kami memberitahukan sedikit Mas Gundul bahwa inilah studio Ketapang TV, di mana studio Ketapang TV ini menampung kreativitas anak Ketapang Mas, khususnya dari editing sampai pemainnya pun asli orang Ketapang Mas. Iya, jadi kita mewadahi milenial-milenial yang memiliki jiwa seperti acting, musik, baik pun di bidang-bidang entertain lainnya Mas Gundul. Seperti yang kita pernah wawancara kemarin Mas Gundul, ada yang tagline-nya itu Ketapang TV, TV-nya orang Ketapang, Ketapang TV makin cinta. Iya. Mungkin Mas Gundul bisa berikan sedikit yang macam kemarin itu Ketapang TV, TV-nya orang Ketapang makin cinta. Ketapang TV, TV-nya orang Ketapang Makin cinta. Iya, terima kasih Mas Gundul. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kedatangan Mas Gundul di Ketapang TV ini dipelopori oleh Reptil Indonesia Kabupaten Ketapang dan langsung dikoordinator oleh Bang Eka Prasetya ya. Makasih, Tapi Bang ngomong-ngomong nih ya, Eka. bicara Amfibi Reptil Indonesia menghadirkan Mas Heru langsung ke Kabupaten Ketapang ini, kira-kira boleh dong ceritain sedikit gimana sih bisa ketemu sama Mas Eka ini? Kalau ketemu sama Mas Eka sebenarnya sih dunia milenial ini kan sosial media kan berkembang luas. Jadi untuk menghubungi saya sebenarnya gampang banget sih. Bisa cari di Facebook, IG, ada bisa dapat WA saya, dan kita sama pecinta reptil, jadi ada connect tersendiri begitu. Jadi siapapun pecinta reptil, selama komunikasinya baik, pasti saya akan layani lebih daripada fans yang lain. Iya. Berarti sangat mudah Mas ya untuk berkomunikasi sama Mas. Sangat mudah, tapi harus sabar. Karena fans banyak ya Mas. Bukan cuma fans banyak, waktu saya terbatas. Jadi hari-hari saya syuting, dan kalau saya syuting kan saya nggak pegang HP Mas. Jadi di saat senggang saya baru ngurusi media sosial, dan saya tidak punya asisten, itu saya kelola sendiri. Oh, ya makanya istri selalu mendampingi Mas ya. Saya dengar kan tadi itu yang edit istri juga ya Mas ya. Waduh, sangat luar biasa. Pakai HP Mbak ya Mbak. Wah. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin ya kan? Betul. Terus saya dengar dari Bapak Bupati tadi, gimana Mas cerita lalu sampai di Sengat Tower tuh? Jadi ceritanya kita Bapak ya. Itu viral tuh Mas, di mana-mana tuh ada tuh foto Mas Gundul ke Sengat katanya. Benar, apakah benar tuh Mas Gundul tuh waktu mau ngambil madunya itu siap? Iya. Oh iya, boleh Jadi ceritain, sebenarnya Mas? ini pengambilan lebah madu siang hari itu aman, asal kita ngerti teknik dan waktu yang pas. Makanya pada malam hari sebelumnya saya sudah ngomong besok berangkat pagi, karena saya tahu antara jam 11 sampai jam 2 siang itu sifat lebah itu liar dan nggak terkendali, dia sensitif banget dan mudah menyerang. Cuman karena beliau Bapak Bupati tunggu saya kalau syuting besok, saya mau ikut ke lokasi, saya menonton. Teman-teman hanya nunggu Bapak kan. Saya juga lupa menjelaskan bahwa kalau kita kesiangan jatuh
kita syuting jatuh pada jam 11 sampai jam 2 itu bahaya. Akhirnya jam 9 kita baru berangkat, setengah 10 sampai lokasi, cek lokasi, bersihkan lokasi, ngamankan lokasi supaya kameramen saya bisa dapat posisi yang enak, bisa dapat gambar sarang yang full. Jadi ada kata saya manjat dari sini, mereka nggak terhalang. Itu sudah saya pikirkan semua. Habis itu take selanjutnya adalah jalan di hutan. Jalan di hutan. Nah, giliran take manjat, jalan di hutan, habis itu ritual mandi asap untuk menghindari serangan. Baru setelah itu manjat. Begitu manjat, saya manjat dari seluruh pohon, hampir sampai di sarang, ada satu nyerang ke mata, tak buang, terus yang lain kejar semua. Wah, ini udah gak benar. Cara sebelum turun, dikejar kan, dan tertutup. Nah, Bapak Bupati datang, tapi dia lewat di sebelum saya sampai, beliau sudah lewat. Kemudian anak buahnya, pas saya lewat dekat asap, dia muncul. Nah, semua kru saya, semua yang ikut syuting di awal, mereka sudah ritual mandi asap. Mereka aman, gak ada yang sengat. Kemudian yang baru datang ini dekat saya langsung diserang, dapat 7 atau 9 sengatan. Lama ya? Iya. Baru saya tanya kan, jam berapa sekarang? Jam 11 lewat 4 Sudah istirahat. Saya mau istirahat sampai jam 2 karena dipaksain juga nggak mungkin. Ya betul. Gitu, akhirnya kita istirahat sampai jam 2. Selesai jam 2 baru kita mainkan kembali dan aman. Walaupun sarang saya bongkar seperti apapun, aman semuanya. Jadi bukan karena kenekatan, tapi itu karena kecelakaan. Perhitungan waktu yang nggak pas. Betul. Jadi Mas bilang tadi kan sekitaran jam 11 atau siang lah ya? Jam 11 sampai jam 2 itu pasti. Dia udah mulai ganas tuh Ya. kan? Sebelum jam 11 itu aman. Setelah jam 2 itu aman. Itu kalau bahasa ketapang tuh Mas, kena pangkak Mas tuh. Pangkak penyengat. Iya. Jadi Mas tuh dapat berapa sengatan dari, ada terhitung lah. Kalau yang teman-teman kan Mas bilang ada yang 9, ada yang 6. Kalau saya kemarin cuma 1, 2, 3, 4, 5. Oh itu Mbak Rawat tuh. 7 saya cuma 7. Oh 7. Cuman yang lain nggak terasa sih. Karena yang satu yang di mata ini, karena dia pas kena pembuluh getah, jaringan getah bening, ini bengkak dia. Yang lain di atas alis ini juga nggak terasa, di tangan juga nggak terasa. Dan saya dengar dari teman juga Mas, betul Mas manjat pohon rengas tuh Mas. Gimana ceritanya? Itu dia dilemanya. Jadi dilema ya. Ya, kita harus syuting untuk panen lebah. Sudah disurvei oleh tim, ada 2 sarang lebah. Ada di 2 pohon. Giliran kita mau syuting, yang satu pohon hilang sarang lebahnya. Dicuri beruang. Karena ada bekas cakaran kulit kayu terkelupas di situ. Jadi satu sarang itu sudah habis dimakan beruang. Tinggal satu sarang besar di pohon rengas. Serba salah. Kagak dipanjat, nggak dapet gambar. Dipanjat rengas. Dilema jadinya. Dilema, saya harus dilema. Tapi akhirnya ya mau nggak mau, karena saya sudah mengiyakan untuk melakukan adegan itu, hajar. Akhirnya tetap saya dipanjat, pohon rengas dipanjat. Dan walaupun efeknya dari jempol kaki sampai muka, gatalnya setengah mati. Dan profesionalitas yang itu. Jadi sebelumnya Mas Gundul udah tahu itu pohon rengas Mas? Tahu. Oh udah tahu. Saya udah tahu. Dan tahu juga bahayanya kena getah rengas itu. Saya tahu. Saya udah hopeless. Gimana nggak hopeless? Gak bisa berhenti tuh garuk. Gatal banget. Beginsang ya Mas, ketika tampang beginsang.
ada kawan tahu bisa penawarnya. Orangnya di mana? Di Ketapang. Orangnya sampai sini gatal saya sudah hilang, Pak. Udah keburu hilang katanya ya. Akhirnya saya ingat satu kalau kita sudah minum air Kalimantan, pasti alam Kalimantan akan terima kita. Oh gitu. Saya langsung saya bangkit, ambil botol bekas, saya ke sungai. Saya ke sungai, saya ambil air sungai. Ya tahu sendiri air sungai saat ini warnanya apa? Coklat susu. Dan saya minum. Dan begitu habis satu botol, gatal jalan semua. Jadi obatnya air sungai ya Mas ya? Jadi air sungai Kalimantan ini akan terhubung dengan alam sekitar. Jadi pohon rengas itu kan dia menyerap air dari sungai itu juga. Dan begitu saya minum air sungai itu, ya satu tubuh dengan pohon rengas ya. Nyatu dengan alam ya. Nyatu dengan rengasnya, dan setelah itu saya panjat tadi nggak masalah. Berarti ini bisa jadi contoh ya Mas, informasi. Teman-teman yang penonton ini kan barangkali mau manjat pohon rengas seperti Mas Gundul, boleh minum airnya dulu. Jangan bekalai kopi pokoknya. Minum ya air sungai itu pokoknya. Dan alhamdulillah, kapan Mas Gundul pulang? Saya pulang besok, nanti jam 11. Ini udah besok dah ya Mas. Ya, nanti jam 11. Itulah makanya di sela-sela kesibukan beliau masih bisa menyempatkan hadir di studio kita ya pada hari Ya, ini. betul. Sebelumnya kita memperkenalkan di Ketapang TV ada beberapa channel juga nih Mas Gundul. Ketapang TV Jurnal yang tadi kita wawancara itu seputar berita Kabupaten Ketapang. Kemudian kita ada Ketapang TV Judi Hell itu komedi. Juga ada Ketapang TV Kamar itu KW Marisa. Kemudian ada Makan Nyaman. Nah barangkali ntar kita bisa lah, mudah-mudahan panjang umur murah rezeki ketemu Mas Gundul lagi, kita akan collab di Ketapang TV Makan Nyaman. Siap. Jadi kalau ngomongin makan nyaman nih Mas Gundul, Mas Gundul nih yang paling ekstrim tuh makan apa? Kalau yang paling ekstrim, saya pernah ke Sumatera Utara, itu ada pagi-pagi. Pagi-pagi itu makanan istimewa Karo, daerah Batak Karo, daerah Brastagi dan sekitarnya. Jadi kalau pesta nggak ada pagi-pagi, itu nggak ada orang mau datang. Sedangkan pagi-pagi itu bahannya cuma sederhana, lambung sapi, isinya lambung sapi itu yang dimasak. Bukan ususnya, isinya lambung sapi itu yang dimasak. Jadi kalau lambung sapinya itu jadi babat, kalau isinya itu yang hijau seperti bubur itu, yang sebentar lagi itu jadi keluar dari pantat, itu yang dimasak. Dan begitu saya dibersihkan, itu cairan itu isi lambung sapi itu nempel di badan. Itu walaupun cuci pakai sabun, itu dari pagi sampai sore baunya nggak hilang. Dan itu yang dimasak, itulah makanan istimewa. Dan itu rasanya luar biasa enak. Enak Mas? Enak. Baik sampai ketawa. Saya ingin mencoba tapi masih mikir-mikir karena baunya tadi ya Mas. Ya, saya sendiri pertama, ini gila, baunya aja kayak gini dimasak, rasanya gimana ya? Tapi terlihat oleh kalau nggak ada pagi-pagi, pesta nggak ada pagi-pagi, aku nggak ada yang mau datang. Saya hanya biasanya keluarga dekat aja, tetangga-tetangga malas. Berarti makanan itu ada sisi istimewanya gitu ya Mas? Istimewa. Di mana itu Mas? Di Karo, Sumatera Utara. Mungkin Mbak Dita pengen coba. Rasa ingin mencoba, sebenarnya rasa ingin mencoba. Oke, Mas Gundul boleh menikmati minuman yang telah kita sediakan. Kita akan break sebentar, ada musik ya dari teman-teman Ketapang TV Musik. Itu ciptaan sendiri dari Kang Iwannya. Boleh dinyanyikan teman-teman kita? Dan sebelum mereka nyanyi Mas, saya mau ngasih informasi dulu nih Mas, bahwa si vokalis ini udah rekaman di Jakarta Mas. Insya Allah ada filmnya juga. Mohon dukungannya Mas dari Mas. Film ini mengangkat cerita disabilitas.
kaki yang pernah mendaki. Sudah tahu pasti pesan alam ini. Hutan rumah ini, rumah kita juga. Lawan dan jaga dengan cinta. Salam limbah, salam jiwa untuk semua manusia dan alamnya. Setiap langkah kaki yang pernah ku daki sudah tahu pasti, sudah tahu pasti pesan alam ini. Hutan indah ini, rumah kita juga. Lawan dan jaga dengan cinta. Salam limbah ini, salam untuk jiwa untuk semua manusia dan rumah kita juga. Lawan dan jaga dengan cinta. Salam untuk jiwa, untuk semua manusia dan alamnya. Iya. Oke, kami mengucapkan selamat datang buat Mas Gundul sekali lagi karena sudah berkenan hadir di Ketapang TV. Kebetulan Mas Gundul ada di sini karena undangan dari Ambu Direktur Indonesia sekaligus mendukung program Food Estate inisiasi oleh Bupati Ketapang di Bangkawe. Iya.
Oke, bicara tentang Mas Gundul ketua kemarin ya, apa sih kesan dan pesan yang Mas Gundul dapatkan dari kegiatan kemarin? Untuk kegiatan kemarin yang berkaitan dengan food estate ya, itu memang jujur Ketapang itu kaya akan sumber pangan alam. Jadi saya di sana kemarin belajar hidup bersama saudara-saudara Melayu yang ada di sana. Kita mencari ikan di sungai dan ikannya besar-besar dan bau. Kemudian ada kadang kita dapat kemarin toman, terus blusu, gabus malas. Oh ya, itu terkadang banyak sekali. Itu terus yang luar biasa lagi, udang galah. Itu masih banyak dan besar-besar. Itu surganya Mas, di dalam surga. Itu luar biasa sekali. Jadi banyak daerah-daerah yang udang itu sudah mulai hilang, tinggal kecil-kecil. Iya benar-benar. Tapi udang galah sana segede-gede botol ini. Campit biru lah ya. Iya, campit biru. Itu memang luar biasa dan banyak juga saya belajar dari alat makanan-makanan yang dibuat juga banyak. Ada rotan, kemudian ada pakis, ada banyak banget. Jadi kalau memang dikembangkan menjadi daerah food estate itu memang nggak salah, Mas. Dan itu memang harus kita dukung. Karena kalau kita hanya mengandalkan perkebunan yang ada, itu akan mentok lah istilahnya ya. Sedangkan karena Kalimantan ini lahannya lahan gambut kan, lahan gambut yang notabene lebih sulit untuk bercocok tanam dibandingkan lahan tanah humus yang lain. Itu Pak. Iya, oke. Dengan udangnya yang masih besar-besar, terus tanahnya yang cocok buat ditanam ya Mas Gundul, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat para penonton kita nih agar menjaga alam kita. Nah, buat teman-teman semuanya ya, jaga alam supaya tetap lestari dan jangan sembarangan memanfaatkan sumber daya. Karena sumber daya alam itu kalau tidak dijaga, dia akan rusak. Dan yang rugi adalah kita sendiri. Jaga alam dan salam lestari. Salam lestari. Iya. Oke Mas Gundul, sebelumnya kita ada Cindra Mata nih dari manajemen dan kru dari Ketapang TV. Kebetulan yang menggambarnya itu langsung dari kru Ketapang TV. Kebetulan dia penyandang disabilitas. Boleh Adam dan manajer artis kita Uki Ajalan yang mewakili manajemen kita untuk ke depan. Bisa keren kayak. Terima kasih. Ya, yang gambar di sebelah Mas Gundul. Oh ya, terima kasih. Dia pengaruh. Iya. Nggak bisa dengar juga nggak bisa ngomong dia. Nanti kita berdayakan di sini. Iya, kita menampung wadah-wadah milenial yang mempunyai bakat-bakat di bidangnya. Siap. Ini